Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan nafas dan kehidupan kepada kami, dan hari yang baru akan kami jalani sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Engkau memberkati, mengurapi firman-Mu sehingga melalui firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini tertulis dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga artinya kita tidak boleh khawatir oleh alasan apapun, karena apapun, situasi dan kondisi apapun, kita tidak boleh khawatir. Khawatir adalah perasaan takut. Khawatir adalah perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap suatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Belum kita ketahui dengan pasti, kita sudah khawatir duluan. Itu artinya mengambil sesuatu yang belum terjadi. Jadi sebelum kita khawatir akan segala sesuatu situasi kondisi, dikatakan apapun itu penyebabnya, dikatakan di sini firman Tuhan, janganlah kita khawatir. Itu perintah Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Jadi apa yang menyebabkan kita khawatir? Katakan jangan khawatir. Itu yang Tuhan mau. Jadi sebagai manusia kita tentunya tidak luput dari perasaan khawatir yang timbul dari akibat berbagai situasi dan kondisi yang akan dan yang sedang kita hadapi. Kondisi-kondisi dan situasi-situasi tertentulah yang menyebabkan kita menjadi khawatir. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Tetapi Tuhan katakan, janganlah kita khawatir. Jadi sebagai orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Apa saja dikatakan, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh apapun membuat kita, menyebabkan kita khawatir. Jika kita ada khawatir, dikatakan jangan khawatir. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Jadi artinya khawatir ini harus kita kelola supaya khawatir ini jangan mendatangkan masalah bagi kita. Tetapi kita harus belajar mengelola kekhawatiran ini supaya kekhawatiran menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita mengelola supaya kekhawatiran tidak mendatangkan masalah, tetapi kekhawatiran menjadi berkat bagi kehidupan kita? Tentunya dari ayat yang kita baca dan dengarkan tadi, saran dari firman Tuhan adalah kita harus membawa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah melalui doa kita. Sampaikan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ucapkan, perkatakan apa yang membuat kita khawatir. Serahkan, percayakan kepada Tuhan melalui doa. Karena melalui doa kita akan memperbaharui iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita dalam kesetiaan Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan kecemasan kita, kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bahkan pemeliharaan Tuhan melebihi bagaimana memelihara kehidupan kita sendiri. Hidup kita, napas kita, tubuh yang kita miliki, segala keadaan, situasi yang ada dalam kehidupan kita, itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam rencananya Tuhan. Oleh sebab itulah kalau kita khawatir, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Bagaimana mengatasinya supaya khawatir itu tidak menjadi masalah tetapi menjadi berkat bagi kita? Bawa dalam doa segala kekhawatiran kita. Jangan pikirkan sendiri. Jangan kita mengatasi dengan kemampuan dan kekuatan kita, kepintaran kita.
Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita atasi karena kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia mau ketika kita khawatir, jangan khawatir. Bagaimana supaya tidak khawatir? Bawa semuanya kepada Tuhan melalui doa. Serahkan, percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Kita percaya. Kenapa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kita percaya Allah akan pelihara kita. Memelihara kita termasuk di sini pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya, kelepasan demi kelepasan, bahkan keselamatannya akan Dia berikan kepada kita. Jadi dengan berdoa Allah akan mengubah kekhawatiran kita menjadi damai sejahtera. Allah akan mengawal kehidupan kita, akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita dikatakan dengan persekutuan bersama dengan Yesus, persekutuan dengan Kristus melalui doa, maka terpeliharalah hati dan pikiran kita dari kekhawatiran yang menyebabkan kita takut, yang menyebabkan kita gelisah, yang menyebabkan kita tidak tenang, yang menyebabkan kita tidak tenteram. Karena dikatakan kita serahkan kekhawatiran kepada Allah, maka Ia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara jika kita berhenti memikirkan tentang kekhawatiran dengan jalan serahkan kepada Tuhan melalui doa. Karena itu dikatakan akan mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kehidupan yang dipenuhi dengan doa, yang menyerahkan kekhawatiran dan mempercayakannya kepada Tuhan akan berubah menjadi damai sejahtera. Kekhawatiran akan berubah menjadi damai sejahtera. Dan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah akan membuat kita penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa terima kasih kepada Allah yang kita percaya sanggup mengubah kekhawatiran menjadi berkat bagi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam berbagai kehidupan apapun yang kita jalani dan akan kita jalani, serahkanlah kekhawatiran kita, percayakanlah kepada Allah melalui doa, maka Allah akan mengubah kekhawatiran menjadi berkat bagi kita. Selama kita pikirin sendiri, selama kita berusaha untuk mengatasi sendiri kekhawatiran kita, itu akan menambah masalah bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita dengan bersegera menyerahkan kekhawatiran kita percayakan kepada Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera, dan damai sejahtera akan menyebabkan kehidupan kita penuh dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah memanggil kita bukan untuk kecelakaan, tetapi Allah memanggil kita untuk dikatakan masa depan yang penuh harapan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, mengingatkan kami ketika kami dilanda oleh berbagai kekhawatiran yang disebabkan situasi dan kondisi yang sedang dan kami akan alami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun kekhawatiran kami, Yesus katakan, firman-Mu katakan, jangan khawatir. Jadi Tuhan Yesus, apapun yang kami khawatirkan, apapun yang membuat kami takut, gelisah, dan tidak tenang, kami mau belajar hari ini. Kami mau datang kepada Yesus, menyerahkan dan mempercayakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, gantilah kekhawatiran kami dengan damai sejahtera, karena kami tahu Tuhan akan mengubah kekhawatiran menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjalani hidup kami
melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kami yang melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.